selama ini dikenal sebagai rumahnya sinetron. Kita sudah menghadirkan banyak sekali IP atau judul-judul sinetron besar, terutama kolaborasi dengan MSC Pictures sebagai production house. Kami pun menyadari seiring perkembangannya zaman, terjadi perubahan habit penonton. Viewing habitnya berubah, penonton sekarang lebih dinamis dan multi platform. Tidak hanya menonton ketika sinetronnya tayang, tapi juga mereka menonton di platform lainnya, bisa di sosial media atau di OTT seperti RCTI Plus ataupun Vision Plus. Nah, melalui proyek Terikat Janji ini, kita coba ajak kembali Arya Saloka kolaborasi dengan RCTI. Setelah sekian lama, sekian purnama, sudah ditunggu oleh fans setianya. Kita padukan lagi dengan Mbak Donna. Selama ini kita tahu beliau adalah penulis sinetron yang sangat andal. Secara storytelling beliau sangat kuat dan emosional. Kita kolaborasikan juga dengan kru, ada Mas Amin sebagai director dan pemain-pemain lainnya, ada Asya, ada Yuriko, dan teman-teman lainnya. Harapan kita judul baru ini, Terikat Janji, bisa menjadi sinetron unggulan baru RCTI, terutama di soft prime time. Tim berdiskusi untuk membentuk production value secara visual yang disajikan ke penonton ada rasa yang berbeda, sehingga Mas Amin pun di-challenge angle, shot, pengadeganan untuk bisa mendeliver dari cerita ini. Dan Mas Amin rasanya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya luar biasa, dari tata cahaya, kemudian penggunaan peralatan kamera pun juga kami upgrade supaya mendapatkan standar production value yang kita inginkan di cerita Terikat Janji ini. Agak berat ya, tadi statementnya itu bukan pertanyaan ya, itu kayak statement gitu. Kalau dibilang sebagus apa, semenarik apa, wah nggak usah ditanya lah kalau Mbak Donna yang udah turun tangan sih. Kalian nontonnya itu sampai nanti episode 560 ya? Amin ya Allah. Iya, saya selalu senang dengan cara Mbak Donna bertutur dalam skrip. Ketika bertemu pertama kali, ya saya sudah tahu, wah kok menarik nih gitu. Banyak cerita setiap episode tuh menarik begitu. Makanya waktu pas saya memutuskan untuk ya udah yuk mau syuting sinetron lagi gitu, waktu itu saya request boleh nggak gitu. Ya mudah-mudahan kan boleh gitu. Jadi request boleh nggak kalau Mbak Donna kasih sibuk sama Mbak Donna, kalau mau begitu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan bisa bertemu lagi sama Mbak Donna, bisa kembali lagi berkarya bersama RCTI dan teman-teman dari MSC Pictures, bisa bertemu dengan director yang saya impikan dari sebelum saya lahir kayaknya ya, Amin Ishak. Ini memang luar biasa. Terus ketemu dengan teman-teman yang hebat juga, insya Allah ini bisa menjadi warna yang baru lagi dengan cerita yang sangat menarik dan layer-layer yang sangat luar biasa. Nanti akan kalian temukan dalam setiap episodenya kejutan-kejutan yang dibuat Mbak Donna. Karena bukan cuma terkejut, mau terkejut seperti apa, lebih kejantungan sih nanti ya penontonnya. Kurang lebih seperti itu sih. Pertama tentunya pas pertama kali aku baca skenario Terikat Janji, jadi Davina, aku tertarik banget karena jadi seorang CEO gitu kan, wanita karir yang memang saya juga wanita karir, tapi karakternya beda banget aja sama Asya. Ini kayak berwibawa, terus kayak challenge-nya juga selain as a character, kayak Davina harus pakai heels setiap harinya, harus terlihat rapi selalu, cause she's a boss gitu. Jadi memang tangguh, tegas, pokoknya memang girl boss banget lah gitu, idaman para semua
Kok mertua sih Pak? Mertuanya bego banget. Saya agak deg-degan nih ngomongnya. Tapi ya pertama kali ditawarin main Trika Janji ini, aku tanya dong lawan mainnya siapa. Tersebutlah Arya Saloka ini. Siapa yang nggak mau kan main sama Arya Saloka? Apalagi penulisnya Mbak Donna. Ya ampun, dari pertama kali aku masuk ke dunia entertain, kayak MNC aku pengen banget kerja sama Mbak Donna dan akhirnya kesampaian. So thank you so much Mbak Donna, MNC and Amin untuk memberikan kesempatan saya menjadi Davina. Tapi ya, dari kalian lihat di episode 1 nanti, aku cuma mau bilang di episode 2 dan 3 plot twist-nya itu akan semakin banyak, layernya semakin banyak, semakin menarik. Kalian akan mengenal gimana hubungan antar Sena dan Davina ini akan berjalan ke depannya. Jadi jangan pernah skip nanti nontonnya setelah 6 April tayang. Aku cuma mau bilang itu aja. Thank you.